ke record karena apa namanya hard disk kakak kepenuhan. Jadi yang kemarin itu nggak sempat ke record, jadi nanti kakak akan bikinkan semacam video keterangan tentang materi yang kemarin itu aja. Apa-apa ya, Yunita ya, Yuni ya. Jadi mohon dimaklumin karena emang kapasitas laptopnya kakak banyak file, jadi nggak bisa, kemarin nggak sempat ngecek, baru sekarang kakak cek gitu. Apa-apa sambil nunggu yang lain, mungkin kita ongoing aja biar nggak terlalu malam ya. Gimana kabarnya Yuni sama Yunita? Wah, sama-sama Yuni nih. Baik, Kak. Katanya ini semua lahir di bulan Juni pasti ini ya. Enggak, Desember. Oh, Desember. Kalau Yuniawati Desember, Juni. Juni, Kak. Oh, Juni. Waduh, sama nih sama kakak Juni. Beda. Juni. Oh, kalau Yuniawati Desember ya. Wah, habis gini dong, happy birthday nih. Oke, nggak apa-apa. Ya, semoga yang penting kita tetap sehat selalu ya. Oke, yang baru join Siti Nuraini. Oke. Halo Siti. Oke, selamat bergabung ya Siti ya di kelas ini ya. Sekarang ya. Oke, ada lagi yang masuk Ita. Ita Roci. Apa kabar Ita? Baik, Pli. Oh, mantap. Ini semangat ini yang semangat. Masih jiwa muda. Mantap. Melda. Halo Melda. Oke. Sekalian nunggu yang lain masuk. Jadi kakak akan screen sharekan dulu. Ini kakak udah record ini. Udah kakak record untuk yang pertemuan sekarang karena kemarin mohon maaf sebelumnya sebesar-besarnya kakak kemarin sudah bikin record cuman tidak gagal gitu karena memang hard disknya kakak di laptop yang baru bergabung ya, jadi pertemuan kemarin yang hari Rabu itu tidak bisa ke record karena hard disknya kakak kepenuhan. Jadi mohon maaf, nanti kakak akan buatkan video tentang materi dan penjelasan-penjelasan yang kayak kemarin itu. Jadi biar kalian juga bisa memahami gitu. Sekarang pertemuan sekarang yang baru bergabung ya, itu kita buat semacam kayak contoh latihan soal bagaimana proses pembuatan neraca lajur dari AJP dan neraca saldo. Jadi kalian bisa istilahnya itu tahu prosesnya itu bagaimana. Mungkin yang sudah pernah sudah pernah buat, nggak apa-apa, kita belajar lagi ya, namanya juga review, apa sih tidak salahnya gitu kan gitu. Kalau misalnya penjelasan kakak terlalu cepat nanti bilang ya, interrupt ya. Oke semuanya ya. Sudah muncul di tempatnya kakak? Sudah muncul di tempat kalian? Muncul. Oke. Nah, Sudah, ini, Kak. oke. Nah, ini kemarin yang kita pernah membahas tentang soal AJP yang bulan lalu, maaf. Yang pertemuan 14 kalau nggak 13 ini ya, tentang AJP. Nah, dari sini kan kita sudah buat nih pembahasan tentang AJP-nya yang di sini. Jadi, prosesnya yang pertama adalah dari siklus akuntansi ya. Dari neraca lajur sebelumnya itu adalah tentang neraca saldo dan ayat jurnal penyesuaian. Nah, ini memang harus sangat perlu kalian pahamin ketika di fase AJP ya, ayat jurnal penyesuaian. Jadi kemarin pada waktu sudah ada informasi data penyesuaian, kita kan sudah membahas nih tentang beban perlengkapan, tentang beban asuransi, sewa dibayar di muka, sama kerugian piutang gitu. Nah, sampai sini mungkin kakak tanya dulu, ada yang masih bingung nggak gitu? Ada yang masih bingung? Yunita, Yuni, Ita tentang AJP dulu. Sebelum kakak ini masuk ke neraca lajur lagi gitu. Siti mungkin siapa lagi yang datang ya?
Anissa, Dewi, Melda, Ita. AJP itu jurnal penyesuaiannya, Kak. Iya, AJP itu jurnal penyesuaian. Ayat jurnal penyesuaian, disingkatnya AJP dia. Sebenarnya aku rada bingung sih. Di mana bingungnya? Waktu pertemuan-pertemuannya membahas AJP itu aku nggak join, Kak, soalnya sibuk banget kuliah. Oh Jadi baru iya, kali iya. ini join. Nggak apa-apa, nanti bisa lihat di recordnya kakak yang kemarin kakak kirimkan linknya itu ya. Iya, Jadi mungkin sekedar sharing aja sih kalau AJP itu memang kalian kan bisa, kan sudah dapat ya materi itu ya Yunita ya. Sudah dapat materi di grup kan tentang AJP ya. Jadi dapat. Cuman belum sempat dipelajari. oh ya nggak apa-apa. Jadi ya kalau pas ada waktu kalian bisa dipelajarin lah gitu. Tapi istilahnya kan kalau kalian di kuliah akuntansi pasti harus tahu tentang AJP gitu karena itu memang salah satu siklus yang paling istilahnya itu ya menurut kakak juga pengalaman kakak ya ini memang agak berat. Bukan agak berat sih, istilahnya agak rumit gitu loh. Karena memang Sulit dia dipahami. dia ada analisisnya kan gitu loh ya semuanya ya. Nah, jadi nanti mungkin kalau pas Yunita memang ada istilahnya itu masih bingung di bagian mananya, mungkin bisa japri kakak kalau pas lagi ini ya. Tapi mohon maaf kalau misalnya beberapa yang ada yang japri kakak, kebetulan kalau misalnya pas slow respon, mohon maaf ya karena memang kakak ada kesibukan kerja jadi tidak bisa balas on time gitu. Tapi yang pasti kakak akan balas. Oke, jadi untuk AJP-nya yang sudah paham mungkin bisa dipelajarin lagi nanti ketika kalian pas bisa buka-buka materi tentang AJP ya. Tapi yang pasti AJP itu yang kakak review sedikit ya. Yang kalian harus pelajarin itu cuma 5. Yang untuk ini ya, untuk di perusahaan jasa ya. Nanti perusahaan dagang pasti ada 6 dia. Ketambahan persediaan dagang dia gitu. Nah, jadi yang pertama itu ada akun istilahnya itu ditangguhkan atau deferred ya bahasa Inggrisnya ya. Nah, jadi deferred itu ada 2. Ada beban dibayar di muka sama pendapatan diterima di muka. Nah, ketika mohon maaf. Ketika yang pertama akun beban dibayar di muka itu dicatat melalui 2 jalan istilahnya gitu loh. Istilahnya kalau mau ke Jakarta ada lewat Banten sama lewat Bandung gitu istilahnya. Nah, kalau di AJP itu seperti itu. Jadi dari beban dibayar di muka atau bahasa Inggrisnya itu prepaid expense itu ada 2 jalan. Artinya 2 jalan itu apa? Dua jalan ini maksudnya adalah dicatat pertama kali itu sebagai apa gitu loh. Nah, dicatat pertama kali sebagai apa itu yang pertama kalau beban dibayar di muka itu dicatat sebagai utang. Yang kedua ya kan mohon maaf, dicatat sebagai harta. Yang kedua adalah dicatat sebagai beban dia. Itu yang beban dibayar di muka ya sama atau bahasa Inggrisnya prepaid expense. Kalau pendapatan diterima di muka sama juga dia memiliki 2 jalan atau 2 pencatatan. Ketika pertama kali dicatat ya, maksudnya 2 pencatatan ini apakah harus dicatat dua-duanya? Tidak. Istilahnya salah satunya saja gitu loh. Nah, kalau pendapatan diterima di muka itu pasti berkaitan satu dicatat pertama kali sebagai utang atau dicatat sebagai pendapatan gitu ya. Nanti kalian bisa review lagi dari modul yang kakak berikan sama PPT-nya. Itu jadi kakak review sedikit aja tentang akun-akun AJP supaya nanti tentang modul neraca lajurnya itu tidak istilahnya gitu dapat gitu loh ya. Yang kedua adalah akun akrual. Jadi akun akrual itu juga ada 2 akun. Yang pertama adalah beban akrual atau mungkin yang bisa kalian dapat simpulkan adalah beban yang masih harus dibayar gitu loh. Contohnya apa? Contohnya beban gaji pada utang gaji dia. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah pendapatan akrual. Maksud pendapatan akrual ini adalah pendapatan yang masih harus diterima. Gitu. Contohnya apa? Ketika kita menerbitkan bukan menerbitkan, kita sewa gitu ya. Jadi ada beberapa pendapatan yang masih harus kita
catat gitu loh. Karena itu biarpun kita belum menerima uangnya, tapi secara accrual basis kita harus mencatatnya gitu. Jadi ada 4 akun ya. Beban prepaid expense atau beban dibayar di muka, kemudian ada pendapatan diterima di muka, kemudian yang di akun akrual ada beban akrual sama pendapatan akrual. Nah, yang kelima itu ada penyusutan. Nah, penyusutan ini berkaitan dengan aktiva tetap. Nah, aktiva tetap itu apa, Bli? Aktiva tetap itu aktiva yang memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun. Jadi contohnya apa? Contohnya gedung, kemudian kendaraan, gitu. Nah, AJP-nya pasti seperti ini dia. Beban penyusutan aktiva tetap, contoh seperti ini, beban penyusutan peralatan kantor pada akumulasi penyusutan peralatan kantor. Gitu. Jadi itu yang kelima. Kemudian yang keenam itu adalah AJP tentang piutang. Nah, AJP tentang piutang seperti yang kakak jelaskan kemarin, itu ada 2 metode. Yang pertama, metode hapus langsung. Nah, metode hapus langsung itu dicatat ketika piutang dari salah satu yang memiliki utang ke perusahaan kita itu diibaratkan tuh gagal bayar gitu loh, atau mungkin bangkrut istilahnya gitu ya. Nah, jadi metode hapus langsung itu AJP-nya adalah beban kerugian piutang, ya seperti ini ya, beban kerugian piutang pada piutang. Nah, kemudian salah satu metode yang lain adalah metode cadangan. Nah, metode cadangan ini kita mencadangkan, artinya kita menyisihkan gitu loh. Sama seperti kalau kita membekal ke sekolah ya. Membekal ke sekolah itu mungkin, kalau mungkin bahasa Jawanya apa ya, sangu. Sangu mungkin ada yang tahu ya, sangu ya. Ya, jadi ketika piutang itu istilahnya itu dicadangkan, bukan berarti piutangnya itu hilang, tidak, tapi disisihkan gitu loh. Disisihkan itu dia memiliki kontra akun. Jadi dia rekening aset tapi dia memiliki rekening lawan. Rekening lawannya itu apa? Dikredit dia seperti ini. Nah, seperti itu. Jadi ada piutang tak tertagih ditafsirkan 2% dari saldo piutang. Nah, saldo piutangnya kan sebesar 2325, ya kan? Kemudian berarti AJP-nya adalah 1%, ya kan? 1% dikalikan 2325. Kemudian hasilnya adalah 23250 gitu. Jadi beban kerugian piutang pada beban kerugian piutang pada cadangan kerugian piutang gitu. Oke, sampai situ ya untuk review sedikit AJP-nya ya. Nanti kalau misalnya kalian belum memahami tentang AJP, bisa japri kakak atau mungkin bisa baca modul-modulnya, sama bisa dibaca tentang dilihat tentang rekamannya. Nah, mohon maaf teman, kebetulan kemarin rekaman tanggal berapa itu, 20 hari Rabu kemarin tidak kerekam karena salah satunya adalah hard disk kakak full dia. Jadi sekarang baru bisa kerekam dia. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kakak akan jelaskan bagaimana pembuatan neraca lajur. Seperti yang kemarin, yang masih belum mengerti, kita langsung sekalian bagaimana prosesnya. Jadi kakak pandu dari sini. Dalam artian kakak pandu itu kakak langsung mengerjakan supaya kalian bisa memahami, oh dari neraca saldo dan AJP itu bagaimana sih pembuatan neraca lajur gitu. Nah, ini kakak sudah buatkan template-nya seperti ini, ya kan? Jadi seperti yang kakak kirimkan modulnya, bahwa di neraca lajur itu terdapat beberapa kolom dia. Yang pertama itu ada nomor akun, udah pasti kan nomor akun, nomor rekening dia. Kemudian nama akun. Nah, nama akun itu apa? Nama rekeningnya seperti kas, ya kan, seperti kas, piutang, itu nama akun. Kemudian neraca saldo. Nah, neraca saldo ini adalah data-data dari neraca saldo yang ada di sini. Gitu ya, data-data yang ada di neraca saldo. Kemudian jurnal penyesuaian. Nah, jurnal penyesuaiannya ini didapat dari yang kita sudah buatkan di AJP seperti ini. Begitu ya.
Habis itu ada kolom neraca saldo setelah disesuaikan. Nah, maksud dari neraca saldo setelah disesuaikan ini apa? Neraca saldo setelah disesuaikan ini dia peringkasan data dari neraca saldo dengan jurnal penyesuaian. Nah, mungkin kalau kalian masih bingung nanti kakak akan jelaskan maksudnya di mana gitu ya. Kemudian ada kolom rugi laba dan neraca. Nah, seperti yang kakak jelaskan kemarin, mungkin yang kemarin belum ikut ya. Jadi salah satu tujuan dari neraca lajur adalah dasar untuk pembuatan laporan keuangan. Nah, mengapa kok bisa menjadi dasar pembuatan laporan keuangan? Karena pun dari neraca lajur itu kita sudah bisa melihat kok bahwa dari rugi laba dan neraca ini sudah kita bisa lihat kok bahwa ini sudah dikatakan bukan laporan keuangan ya, tapi kita bisa melihat bahwa data laporan keuangan itu seperti yang ada di neraca lajur. Bisa dipahamin ya. Jadi bukan berarti ini adalah laporan keuangan, bukan, tapi dari data neraca lajur kita bisa memprediksi bahwa seperti apa sih nanti laporan keuangan data-data yang akan kita buat gitu loh. Itu ya. Oke. Tanpa lama-lama waktu kakak akan bikinkan gimana cara pembuatan neraca lajurnya ini. Yang pertama, ingat ya, mungkin kalian bisa catat ya. Yang pertama adalah data dari neraca saldo di sini, ya kan? Kita masukkan semua di neraca lajur. Jadi di sini kita masukkan nama judulnya di neraca lajur, ya kan? Dengan nama Alif Real Estate ya namanya ya, nama perusahaannya Alif Real Estate. Nah, jadi supaya apa? Supaya kita bisa mengetahui bahwa oh yang punya perusahaan ini namanya Alif Real Estate gitu loh, bukan Ersa Estate. Ya jadi sambil ada bercanda-bercandanya ya gitu ya, biar nggak tegang gitu. Kalau misalnya accounting terlalu tegang nanti sakit kepala. Oke, kan? Nah, kemudian dari neraca saldo yang ada di sheet pertama, kakak harus copy, artinya kakak harus memindahkan data dari semua akun beserta nomor-nomor jumlah-jumlah angkanya yang ada di debit dan kredit. Berarti kakak harus mengcopy dulu. Mengcopy itu maksudnya memindahkan ya. Berarti ada kas, kemudian ada piutang, piutang dagang ya. Kemudian memang piutang dagang, kemudian asuransi dibayar di muka. Kemudian ada perlengkapan kantor, peralatan kantor. Peralatan kantor. Habis itu kemudian ada akumulasi sampai beban telepon ya. Jadi kakak copy dulu semuanya ya. Akumulasi penyusutan peralatan kantor. Sama mobil ini termasuk kendaraan ya. Akumulasi penyusutan kendaraan atau mobil. Kemudian habis itu utang dagang, modal alif, kemudian ada pendapatan diterima di muka ya. Di sini pendapatan diterima di muka. Nah, ingat pendapatan diterima di muka ini bukan pendapatan ya, melainkan dia adalah kolom utang. Sorry. Jadi dia pendapatan diterima di muka. Mungkin kalau kalian bingung kenapa, karena ada kata-kata pendapatan di sini. Tapi kalau misalnya ada tipsnya dari kakak ya, ada kata-kata diterima di muka untuk pendapatan itu udah pasti utang dia, gitu. Karena kita sudah menerima uangnya, tetapi kita belum memberikan jasanya atau barangnya ke konsumen, gitu. Kalau kita sudah menganggap itu sebagai pendapatan boleh, tapi nanti AJP-nya kita harus mencari yang belum menjadi pendapatan. Gitu. Rivo alif, kemudian pendapatan komisi penjualan. Kemudian beban gaji kantor. Beban iklan.
beban iklan, beban sewa telepon, beban iklan, beban sewa, beban telepon ya. Beban iklan. Oh ya, iklan. Iya, mantap, Yunita ini sangat fokus. Telepon. Kemudian, Harusnya iklan dulu kah baru sewa. oh ya, iklan dulu baru sewa. Benar-benar. Sewa. Nah, udah ya semuanya ya. K sampai beban telepon ya. Nah, habis itu kita masukkan angka-angkanya yang ada di sini. Kebetulan biar nggak terlalu lama, kakak sudah copy sih sebenarnya di sini. Biar kalian tahu gitu. Nah, sudah ya sama ya. 50 juta 950 ya. 50 juta 950. Oke, data dari neraca saldo kakak sudah pindahkan ke dalam neraca lajur. Nah, jadi itu step pertama, ya kan? Step pertama kalian harus memindahkan data yang dari ada di neraca saldo ke neraca lajur. Nah, habis itu, habis itu kolom kedua, ya kan? Kita masukkan data penyesuaian yang ada di AJP jurnal penyesuaian yang ada di sini, kan? Nah, kita harus satu-satu dulu ya, satu-satu dulu. Yang pertama adalah beban perlengkapan, ya kan? Beban perlengkapan di sini sama pada perlengkapan. Jadi di neraca saldo, ya kan? Tidak ada beban perlengkapan kan di sini ya, benar ya? Tidak ada beban perlengkapan kan? Nah, tetapi di AJP ada beban perlengkapan. Nah, maksudnya itu gimana, Beli Ersa? Maksudnya adalah kalau misalnya tidak ada akun yang ada di dalam neraca saldo, kita perlu buatkan akun baru yang ada dari AJP. Contoh, ini kan ada beban perlengkapan pada perlengkapan, berarti kita buatkan akun beban perlengkapan di sini. Beban perlengkapan kantor ya. Beban perlengkapan kantor pada perlengkapan kantor kan di sini ya. Beban perlengkapan kantor pada perlengkapan kantor. Nah, kita masukkan dulu. Masukannya di mana, Beli? Masukannya di neraca saldo, bukan. Tetapi masukannya adalah di jurnal penyesuaian di sini. Nah, kita masukkan angka sebesar 305. Nah, 305. Berada di debit ya. Pokoknya apapun yang kita ada di AJP dan di neraca saldo, kita masukkan sesuai dengan apa yang ada di jurnal tersebut ke neraca lajur. Ya kan? Jadi di sini 305 kita centang dulu, dalam artian kita highlight dulu. Artinya kita sudah menginput ya, beban perlengkapan kantor. Kemudian penyeimbangnya kan harus ada penyeimbang nih dalam accounting. Dalam jurnal kan harus ada penyeimbang. Nah, penyeimbangnya apa? Perlengkapan kantor. Nah, kita cek dulu di sini, ada nggak perlengkapan kantor? Ternyata ada, ini dia perlengkapan kantor. Nah, angka yang ada di sini, dia menunjukkan apa? Debit apa kredit? Ternyata menunjukkan nilai kredit, ya kan? Nah, menunjukkan nilai kredit berarti kita masukkan di AJP sebesar kredit kan dia, sebesar 305. Nah, di sini dia. Gitu. Paham nggak sampai sini? Ada yang masih bingung nggak? Kira-kira. Apa kakak penjelasannya terlalu cepat kah? Paham. Paham ya? Sakabila, oke paham ya. Yang lain Yunita, kita Roci, Anissa, udah paham? Maksudnya sampai sini ya? Paham, Pak. Oke. Oke, habis itu kita masukkan, berarti kita highlight ya yang sudah ya. Berarti satu akun informasi penyesuaian kita sudah masukkan ke neraca lajur. Kemudian informasi yang kedua adalah beban asuransi pada asuransi dibayar di muka. Ya kan? Berarti
kita masukkan. Nah, di sini kita cek beban asuransinya itu ada apa tidak di sini. Ya kan? Ternyata tidak ada, berarti kita bikinkan lagi beban asuransi. Beban asuransi. Nah, kemudian beban asuransi sejumlah berapa? Sejumlah 270. Kita masukkan di kolom debit 270.000. Nah, pada penyeimbangnya adalah asuransi dibayar di muka. Apakah ada di asuransi dibayar di muka? Kira-kira ada apa nggak di sini? Ada, Kak. Nomor berapa? Ini ya. Nah, ini ya, berarti betul Nomor ya. 3. Nomor 3 ya, oke. Jadi ternyata ada. Apakah kita perlu membuatkan akunnya baru? Tidak perlu. Ketika di sini ternyata ada akunnya, kita cuman menginput nilainya saja dari AJP. Berarti nilai AJP kita masukkan di kolom kredit untuk asuransi dibayar di muka sebagai penyeimbang dari beban asuransi yang ada di kolom debit, gitu ya. Berarti oke, dua informasi penyesuaian kita sudah masukkan. Kemudian ada beban penyusutan peralatan kantor dan akumulasi penyusutan peralatan kantor. Nah, kita masukkan ada tidak beban penyusutan peralatan kantor? Ternyata tidak ada. Kita bikinkan lagi di sini. Penyusutan peralatan kantor. Nah, di sini beban penyusutan peralatan kantor sejumlah berapa? 375. Nah, 375 kita masukkan di sini. Kemudian penyeimbangnya adalah akumulasi penyusutan peralatan kantor. Nah, kita masukkan apa? Ada tidak akumulasi penyusutan peralatan kantor kira-kira di sini? Ada, Kak. Ada ya. Nah, berarti di sini ya akumulasi penyusutan peralatan kantor ya. Ya ada di setelah peralatan kantor. Nah, kita masukkan penyeimbang yang ada di kredit, berarti sebesar 375. Oke, untuk data informasi AJP nomor 3 sudah. Kemudian untuk beban penyusutan mobil. Nah, apakah ada tidak beban penyusutan mobil? Ternyata tidak ada. Kita masukkan lagi beban penyusutan mobil. Nah, sejumlah berapa? Sejumlah 750.000. Nah, 750.000. Pada akumulasi penyusutan mobil kan. Nah, di sini ada tidak akumulasi penyusutan mobil? Ternyata ada. Nah, kita masukkan ada di sini. Gitu. Nah, misalnya ketika kalian menemukan contoh neraca saldo yang tidak ada akumulasi penyusutan, berarti kalian harus menambahkan juga di akun setelah beban penyusutan. Kira-kira paham nggak maksud kakak? Paham ya? Jadi maksud di sini adalah ketika kalian istilahnya itu menemukan nih neraca saldo, ya kan, yang tidak ada akumulasi penyusutan, ya kan, yang tidak ada akumulasi penyusutan, berarti kita masukkan di sini di beban penyusutan mobil pada akumulasi penyusutan. Ketika tidak ada akumulasi penyusutan yang ini dia. Nah, habis itu kalau misalnya ada ya kita tinggal istilahnya itu masukkan aja angka yang ada dari AJP. Itu. Kebetulan memang Zoom ini 40 menit ya. Jadi nanti akan kakak bikinkan link nanti kalau misalnya pas udah selesai 10 menit ya. Biar nanti kalian nggak kaget gitu. Jadi memang keterbatasan Zoom itu seperti itu. Gitu. Kalau kecuali Google Meet bisa Google Meet, cuman kakak tidak bisa recordnya. Kasihan nanti yang tidak ikut gitu loh. Jadi mohon maklum ya semuanya ya. Biar sama-sama dapat gitu loh ilmunya gitu.
Oke, kita lanjut. Nanti kalau pas memang lagi 2 menit, kakak akan exitkan dulu. Nanti kakak akan bikinkan link. Jadi kalian bisa langsung join ya. Nggak apa-apa ya? Bisa diterima? Gak apa-apa, Bli. Kak. Oke, sip. Saya kalau misalnya kalian semangat tuh kakak rasanya semangat kok. Asik. Jadi memang ada seling-selingan bercanda. Kalau kakak ini dibilang terlalu serius ya, tapi gimana cara biar bisa bercanda? Coba. Apa namanya? Sampai mana tadi ya? Beban penyusutan ya. Beban penyusutan kita masukkan tadi kan sudah pada akumulasi, berarti sudah. Nah, untuk AJP informasi yang keempat kita sudah lakukan penginputan di neraca lajur. Nah, kita highlight aja di sini supaya nanti kita bisa mengetahui bahwa oh semuanya sudah diposting gitu. Kata posting itu sebenarnya kata penginputan ya. Posting gitu. Jadi kalau misalnya kalian di dunia kerja nanti kata-kata tolong posting ini berarti tolong kalian input maksudnya gitu. Jadi ini sebagai referensi saja ketika nanti kalian sudah memasuki dunia kerja gitu. Jangan sampai maksud di posting itu istilahnya itu posnya apa ya dibilang itu. Ya pokoknya posting itu di input istilahnya gitu ya. Kemudian informasi yang kelima adalah sewa dibayar di muka pada beban sewa. Nah, kemudian apakah di sini ada sewa dibayar di muka? Oh, ternyata tidak ada. Ya kan, ada nggak di sini? Kira-kira sewa dibayar di muka? Kira-kira ada tidak? Gak ada, Bli. Nggak ada ya. Oke, berarti kita masukkan sewa dibayar di muka. Nah, sewa dibayar di muka. Kita masukkan sejumlah berapa? 1, 2, 3, 7, 500. 1, 2, 3, 7, 500. Nah, ada beban sewa. Beban sewanya kan ada ini beban sewa. Berarti kita masukkan di penyeimbangnya yang ada di beban sewa. Berarti dikreditkan dia ya. Nah, pertanyaannya, Kak Ersa, boleh nggak ini sewa dibayar di muka? Kan harusnya kan dia akun real, Kak. Sedangkan yang tadi kakak posting ini adalah akun-akun beban. Boleh nggak digabung gitu? Jadi beban, kemudian ada akun real, sini sewa dibayar di muka. Jawabannya boleh. Jawabannya boleh ya, di neraca lajur. Jadi bisa dicatat ya, boleh di neraca lajur. Tetapi tidak boleh kalian masukkan sewa dibayar di muka di laporan rugi laba. Gitu ya. Kalau hanya untuk penginputan di neraca lajur supaya lebih meringkas data itu boleh. Tapi kalau kalian membuat laporan keuangan, ada sewa dibayar di muka di laporan rugi laba, itu sangat fatal kesalahannya gitu. Karena itu merupakan akun real dia yang ada di kolom neraca gitu. Jadi hanya untuk di neraca lajur boleh kalian masukkan seperti ini gitu. Bisa dipahamin ya. Kemudian tadi kan sudah ya beban sewa pada sewa dibayar di muka. Jadi kita langsung highlight, berarti informasi kelima AJP sudah kita lakukan penginputan. Kemudian yang keenam, pendapatan diterima di muka pada pendapatan komisi penjualan. Nah, di sini ada tidak pendapatan diterima di muka? Ternyata ada. Nah, pendapatan diterima di muka di sini berada di kolom debit. Berarti kita masukkan sebesar 625.000. Sorry, 625.000. Nah, 625.000 pada AJP-nya, kreditnya adalah pendapatan komisi penjualan. Berarti 625.000 kita masukkan di pendapatan komisi penjualan di kredit sebagai penyeimbang dari pendapatan diterima di muka. Itu ya. Berarti untuk informasi penyesuaian nomor 6 kita sudah lakukan penginputan. Yang terakhir adalah tentang piutang. Nah, berarti di sini beban kerugian piutang kita masukkan ya, karena tidak ada beban kerugian piutang ya. Beban kerugian piutang ada cadangan kerugian piutang. Kita masukkan angkanya sesuai dengan di sini. Beban kerugian piutang sebesar 23.250.
23, 250. Nah, berarti cadangannya juga 23, 250. Nah, perlu diingat ya, cadangan kerugian piutang itu masuk di kolom neraca. Ingat ya, dia masuk di kolom neraca, tapi biarpun dia posisinya di kredit, dia tetap masuk di aktiva. Bisa dipahami ya. Jadi kakak bisa dicatat ya. Jadi ini cadangan kerugian piutang, ya kan? Itu masuk di kolom neraca, ya kan? Masuk di kolom neraca. Ini dia. Meskipun dia saldo normalnya berada di kredit, dia masuk di kolom aktiva. Berarti kolom aktiva itu apa? Kolom harta dia. Tetapi dia memiliki saldo normal berada di kredit gitu loh. Apakah boleh beli? Harusnya kan kalau di kredit kan maksudnya di pasiva ya kan? Apakah boleh seperti itu? Tidak. Karena apa? Cadangan kerugian piutang merupakan kontra akun dari akun piutang itu sendiri yang ada di sini gitu. Jadi tidak boleh kalian memasukkan cadangan kerugian piutang ini ke pasiva, kolom pasiva. Kalau kalian masukkan pasti akan tidak balance jadinya gitu. Oke, sampai sini ada yang belum mengerti tidak? Ada yang mau bertanya? Oke, Salsa, ada yang mau ditanyakan mungkin? Tidak, Kak, udah paham. Udah paham ya. Nah, kebetulan memang ini lagi 2 menit, kakak stop sharekan dulu ya. Jadi kakak akan bikinkan link baru supaya nanti sisa sesi keduanya bisa jalan ya. Nanti langsung kalian join ya supaya nanti biar tidak terlalu kebuang waktunya ya. Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa ya. Jadi langsung join ya. Kakak stop sharekan dulu. Oke, kakak end kan dulu. Bentar. Nanti langsung. Istilahnya kalian boleh minum, boleh apa dulu lah.